Yesus menjelaskan arti dan makna kerajaan Allah memakai dua perbandingan, yaitu apa? Pohon, biji sesawi, dan ragi. Biji sesawi itu biji yang kecil sekali, bentuknya kadang-kadang tidak sempurna. Jadi di sini saudara, Injil kerajaan Allah dikatakan seperti biji sesawi yang tidak menarik penampilannya, tidak sempurna bentuknya, tetapi dalam bagian ini Tuhan menyatakan yang penting adalah prosesnya. Jadi di dalam kelemahan, di dalam ketidakmenarikan, dikatakan jikalau biji ini ditabur di kebun, di tanah yang tepat, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat. Ini berarti menceritakan kepada kita Injil kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan Ibrani, adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa tidak tergoncangkan? Karena Kristus adalah sebagai pemimpin kerajaannya. Kristus, dia berkuasa atas pemerintah. Kristus berkuasa atas manusia. Dan Kristus berkuasa atas apapun juga. Jadi kerajaan Allah tidak mungkin lenyap hanya karena negara membasmi orang Kristen. Dan kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan pada waktu Alkitab dimusnahkan, orang Kristen dianiaya. Jadi Ibrani mengatakan kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, di dalam pengertian inilah kita mengerti saudara, biji sesawi itu menceritakan tentang proses yang akhirnya terbentuk dengan sempurna dan secara penampilan kelihatan tidak menarik, tapi secara dampak dan hasilnya ternyata memiliki satu hal tahan uji. Itulah kerajaan Allah. Pertanyaan kita, ini berbicara apa? Ini berbicara kita. Ini berbicara engkau dan saya. Ini berbicara Injil kerajaan Allah, dan berbicara Kristus sebagai pemimpinnya. Dan siapa yang dipimpin? Siapa warganya? Kita semua. Nah, disinilah menceritakan kepada kita, jikalau kita menjadi anak Tuhan yang sejati, jikalau kita warga kerajaan surga, engkau punya progresif pertumbuhan yang jadi. Progresif pertumbuhanmu yang jadi, itu menandakan hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu akan punya satu menjadi berkat untuk kenyamanan orang ada di sekitarmu. Dan hidupmu bisa menyalurkan satu nilai di mana orang merasakan ketenangan dan orang merasakan kedamaian ketika dekat dengan kita. Kedua, apa artinya ragi? Ragi ketika bekerja tidak perlu memerlukan sarana-sarana yang mewah. Dia bekerja bersifat mandiri, tidak perlu ada unsur-unsur yang lain membantunya. Namun kita lihat, dia bisa bekerja secara diam, tidak heboh, namun bisa memproses segala sesuatu. Jadi di dalam bagian ini saudara, jikalau engkau disebut warga kerajaan surga, engkau akan hidup selalu punya dampak, punya hasil di dalam mempengaruhi komunitas. Jadi di mana engkau hadir, berkat kerajaan surga hadir dalam kebenaran, damai, dan sukacita. Di mana engkau hadir, engkau akan menyatakan akan kerajaan Tuhan dalam kemuliaannya itu nyata. Dosa akan hancur. Kesucian akan nyata. Jadi dalam bagian inilah saudara, mari kita pikirkan. Perbandingan biji sesawi, perbandingan daripada ragi, ini jelas. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, jangan berpikir minta fasilitas. Kalau kita mau dipakai Tuhan, jangan berpikir minta gedung besar, fasilitas yang begitu besar. Tidak perlu. Jikalau engkau ragi, engkau pasti akan berpengaruh. Jikalau engkau ragi, pasti engkau akan berdampak. Jikalau engkau ragi yang sejati, pasti hidupmu akan membawa keharuman kemuliaan Tuhan dimanapun kau berada.